Panganjali. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, kurang keras. Selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai. Halo, halo. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, pasti kayaknya kalian sudah semangat nih untuk belajar ya. Sudah semangat? Sudah. Coba semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ye, tepuk tangan lagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran ini. Ya, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Kita duduk aja ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelasnya memimpin doanya. Oke, untuk hari ini Ibu absen dulu ya. Jadi apakah semuanya hadir atau enggak hadir nih ya? Ibu cek satu persatu dulu. Desa Made Dwi Ekayanti, Dewa Ayu Saraswati, Imulya Anggara, Ari Pratiwi, Ayu Intana Putri, Desi Arini, Julianing Tias, Mastini, Saseh, Sri Pebiani, Sri Wahyuni, Ari Susanti, Tania, Nia Febrianti, Anggita, Suwardiani, Gesa sakit, Desi Paramita, Nani Supriantini, Ayu Maderani Cipta Dewi, Putu Elma Yanti. Oke, jadi satu orang saja yang nggak hadir ya, Gesa Anandini. Sakit ya? Oke, kita doakan biar teman kita cepat sembuh ya. Oke, kita lihat dulu pakaiannya sudah rapi belum? Coba berdiri dulu kalian. Oke, bagus sekali ya. Udah cantik. Ya. Harusnya tambah senyum lagi sedikit. Ya, baru tambah cantik itu ya. Oke, silahkan duduk ya. Semuanya sudah rapi. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengadakan asesmen diagnostik awal ya. Jadi kita biar tahu kemampuan kalian, kita cek kemampuan awal dulu ya dengan mengadakan pretest. Jadi pretestnya itu akan Ibu adakan di quizzes ya. Nah, silahkan kalian buka linknya, Ibu akan share lewat grup. Ya, ini adalah kode gamenya ya, kode game dari quizzes. Silahkan kita join dulu. Jadi soalnya ada 10. Soalnya ada 10 soal, materi yang sebelumnya itu ada 3 soal. Jadi Ibu harapkan soal yang sebelumnya itu yang sudah kalian pelajari itu kalian bisa betul semua ya. Dan 7 soal lagi adalah soal untuk materi yang baru. Nah, baru 2 orang yang bergabung. Ya, 3 orang. Kita tunggu semuanya gabung baru kita mulai. Ya, baru 12 orang, 13. Nolnya 1. Oke, sudah? 18 sudah?
Sudah, oke. 19, ya. Sekarang kita mulai ya. Silahkan berdoa dulu sebelum mulai. Oke, kalau sudah, Ibu akhiri ya. Kita lihat siapa yang skornya tertinggi ya. Oke, siapa yang pertama nih? Nia ya. Mana Nia? Nia, tepuk tangan buat Nia. Julianing Tias. Ya, Julianing Tias juara 2-nya nih ya. Juara 3-nya tadi siapa ya? Ya, tepuk tangan dong. Oke, kita lihat soalnya, analisis soalnya. Nah, jadi kebanyakan kalian menjawab salah di materi ini ya, yang baru ya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Oke, kemarin kalian masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pengurutan. Masih ingat gak apa itu pengurutan? Terus apa yang kalian sudah pelajari kemarin, itu masih ingat gak? Masih. Siapa yang mau memaparkan mungkin? Ya, silakan. Jadi materi kita sebelumnya adalah pengurutan atau sorting. Jadi pengurutan dilakukan agar suatu kelompok objek diletakkan di aturan tertentu. Nah, teknik pengurutan ada dua, yaitu insertion sort, itu menyelipkan atau menyisipkan elemen satu persatu, dan selection sort, yaitu menyeleksi salah satu kriteria daftar dan buat daftar akun aduan yang lebih tertentu. Iya. Oke, terima kasih untuk Suardiani ya. Ya, tepuk tangan buat Suardiani. Oke. Jadi pengurutan ya, pengurutan adalah suatu proses apa? Mengatur suatu kelompok objek agar tersusun sesuai dengan aturan tertentu. Ya, mengatur proses suatu apa? Urutan biar tersusun dengan menggunakan aturan tertentu. Itu yang dinamakan dengan pengurutan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering melakukannya ya. Contohnya seperti apa? Saat Berbaris. dari yang tinggi ke yang Pendek ya, berbaris dari urutan dari pendek ke tinggi. Terus apa lagi contoh yang dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan pengurutan gitu ya? Misalnya apa lagi? Ya, dikeraskan. mengurutin buku pelajaran sesuai dengan Judulnya. Ya, mengurutkan buku pelajaran sesuai dengan judul. Jadi apa fungsinya untuk kita, manfaatnya kita? agar kita lebih gampang untuk mengambil buku pelajaran yang akan kita dapatkan. Iya, biar kita lebih gampang untuk mengambil atau mencarinya ya. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk mempercepatnya ya. Ya, itu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu ya. Oke, selanjutnya kalian pernah nggak belanja ke supermarket? Pernah. Ke pasar? Pernah. Kemana lagi pernah belanja? Ke warung. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang banyak orang belanja, itu bagaimana strateginya kalian membayar belanjaan kalian itu? Membayarnya di kasir? Ngantri ya. Mungkin siapa yang mau
menjelaskan, saya gini Bu, ya dalam kehidupan kalian mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu kalian belanja, ya kalian share pengalaman belanjanya kayak gimana? Ya silahkan Rani. Jadi kemarin pagi saya ikut ibu saya ke pasar untuk beli buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah di pasar kan banyak orang tuh. Di sana juga pas ibu saya itu belanja di dagang sayur yang lagi rame. Sesuai dengan pertanyaan pemanti ini, ketika sedang belanja itu untuk menunggu giliran biar nggak kacau juga keadaannya, jadi kita tuh bayarnya ngantri. Dimana yang ngambil barang duluan itu yang diladeni sama pedagang, dia yang duluan bayar. Terus ibu saya ngantri. Oh iya, oke, bagus sekali ya, tepuk tangan buat Rani ya. Jadi kalau misalnya kalian belanja atau di supermarket itu kalian harus melakukan antre. Apakah misalnya kalau kalian datang lebih awal, terus ada orang yang nyerobot, terus masuknya ke lebih awal lagi, apakah kalian adil menurut kalian? Enggak. Nah itu yang dinamakan dengan ya antri ya, antrian ya. Nanti kita akan pelajari itu ya. Nah sekarang pernah nggak kalian mencuci piring? Pernah. Siapa yang nggak pernah cuci piring? Pasti ibunya yang disuruh mencuci piring ya. Ada yang nggak pernah cuci piring? Semua pernah ya, pasti semua pernah. Gimana strategi kalian menaruh piring? Ditumpuk. Siapa yang mungkin tahu prosesnya ditumpuk kayak gimana? Terus ngambilnya kayak gimana? Ditumpuk-tumpuk aja. Berarti kalau kita ambil piring yang nomor 1, taruh yang paling bawah. Terus piring yang kedua dicuci lagi di atas lagi. Nah, kalau sudah sampai tumpukannya tinggi, panjang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil piring, kalian harus ambil piring yang mana? Yang paling atas. Kenapa enggak yang paling bawah? Lama ya. Jadi nanti bisa jatuh ya. Ya. Oke. Jadi itu nanti kita akan pelajari tentang yang namanya tumpukan. Bahasa Inggrisnya adalah stack ya. Nah, ini contoh tumpukan dan antrian dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada orang ngantre di supermarket, terus di ATM ngantre juga ya. Pernah nggak kalian ngantre di ATM? Pernah. Nah, pernah nggak kalian menumpuk buku? Pernah. Kalau menumpuk buku kalian ambil yang paling atas. Nah, piring juga ya. Oke. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang tumpukan, yang itu namanya stack, dan antrian bahasa Inggrisnya adalah queue. Ya, jadi untuk apa sih kita belajar hari ini ya? Jadi kegiatan yang akan kita pelajari adalah mencoba menganalisis penggunaan stack dan queue secara tepat dengan berkelompok. Terus yang kedua, bermain simulasi stack secara berpasangan. Nanti itu adalah kegiatan yang kita akan lakukan ya. Oke, mengapa sih kita harus belajar stack, belajar tumpukan, belajar antrian? Nah, untuk apa sih ya? Jadi ini adalah tujuan pembelajarnya, biar kalian itu mampu menganalisis persoalan algoritma tentang data stack dan queue secara mandiri. Nah, yang kedua, kalian itu bisa menganalisis persoalan algoritma tentang pemanfaatan stack dan queue dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Mengapa kalian harus mempelajari stack dan queue? Ya. Nah, nanti akan untuk penilaiannya itu Ibu akan menilai dari penilaian sikap kalian, ya. Terus bagaimana caranya kalian berdiskusi, siapa yang memang siswa yang aktif, ya. Jadi dari sana Ibu melakukan penilaian, ya. Nah, untuk sekarang materinya yang kita akan pelajari adalah tumpukan, stack, dan antrian. Silahkan diperhatikan. Siapa yang mau baca? Ya, silahkan. Siapa namanya? Nani. Ya, silakan Nani dibaca dulu. Tumpukan, stack, dan antrian.
Kita akan mempelajari dua konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pengoperasian data atau objek tersebut, yaitu penyimpanan stack dan aliran link. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Oke, terima kasih Nani. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Bayangkan sebuah loket di sebuah rumah sakit di mana para pasien akan berobat diminta untuk mendaftar terlebih dahulu di loket penerimaan serta mengisi data formulir pendaftaran. Setelah formulir tersebut diisi, para pasien akan mengembalikan formulir tersebut ke loket dan menunggu dipanggil oleh petugas. Kebetulan di pagi hari dokter yang bertugas belum datang, sehingga para pasien harus menunggu. Ketika sang dokter tiba, petugas loket akan memanggil para pasien satu persatu untuk mendapatkan layanan. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, ya silakan Ari. Dulu ya, sama nggak kelihatan. Oh iya, boleh. Perhatikan sekarang bagaimana urutan pasien itu dipanggil oleh petugas berikut. Petugas loket 1, misalnya petugas loket menumpuk formulir-formulir tersebut di mana formulir yang baru diterima diletakkan di atas formulir yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian ketika kita memanggil pasien, petugas tersebut memanggil dengan urutan mulai dari formulir yang berada di atas tumpukan. Menurut kalian, apakah urutan tersebut adil atau sesuai dengan yang diharapkan para pasien? Mengapa? Yang kedua, bagaimana cara petugas menyusun tumpukan formulir atau cara urutan memanggil para pasien dari tumpukan formulir sedemikian rupa sehingga pasien yang datang dan mengisi formulir lebih dulu akan dipanggil lebih dulu juga, dan sebagainya. Ya, terima kasih Ari. Selanjutnya, ya silakan Nia ya. Desa. Dalam dunia komputer atau informatika, terkadang kita perlu untuk menyimpan data atau objek dalam suatu urutan tertentu untuk kemudian atau sewaktu-waktu diambil atau dikeluarkan kembali, mungkin untuk diproses lebih lanjut atau tujuan lain. Ada dua cara utama kita dapat melakukan penyimpanan ini. Yang pertama ada antrean atau queue. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai, layaknya sebuah antrian di loker, pintu masuk, dan lain-lain. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out atau FIFO. Dalam sebuah antrian, misalnya, jelas orang yang pertama datang akan berada antrian depan dan harus menjadi yang pertama yang mendapatkan pelayanan. Yang kedua ada tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan, misalnya tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama lebih dahulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga last in first out atau LIFO. Dalam tumpukan piring, misalnya piring pertama kali yang diletakkan akan berada posisi paling bawah. Dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. Ya, terima kasih Desa. Ya, selanjutnya, ya Anggita. Nah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia informatika, kedua konsep urutan penyimpanan data tersebut memiliki peran dan kegunaannya masing-masing. Ada permasalahan atau situasi di mana antrean atau FIFO lebih cocok digunakan. Sebaliknya, ada juga permasalahan di mana tumpukan atau LIFO lebih tepat digerakkan. Ya, terima kasih Anggita. Oke, sudah paham ya tentang FIFO, LIFO. Kalau antrian menggunakan metode apa? FIFO. Apa? FIFO. Apa FIFO? Ya, first in, first out. Apa first in, first out maksudnya? Ya, pertama masuk dan pertama juga harus dilayani. Kalau misalnya tumpukan piring, buku itu menggunakan metode LIFO. Apa LIFO? Ya, maksudnya LIFO apa? Yang terakhir masuk Ya, yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya. Nah, kita
Ini ada video biar kalian lebih paham lagi ya. Sebentar. Ibu keraskan volumenya dulu. Itu stack merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Beda dengan FIFO, first in first out. Kalau kemarin di video saya tentang queue, antrian itu kan first in first out ya. Yang masuk duluan kayak antri ambil nomor duluan ya dia yang dilayani duluan. Tapi kalau di LIFO, last in first out, maka siapa yang terakhir datang dia yang dilayani duluan. Di dalam stack sendiri ada beberapa operasi yang bisa digunakan, yaitu pada dasarnya ada push untuk memasukkan data dan ada pop untuk mengeluarkan data. Nah, kalau kita lihat bentuk stack itu kira-kira ya gambarannya seperti inilah. Jadi benar-benar seperti tumpukan. Misal di sini ada beberapa data ya, 13, 7, 28, 5, semuanya ditumpuk. Ya kalau representasinya dalam memori ya nggak kayak gini. Cuman gambaran awam untuk kita ya kira-kira bentuknya seperti ditumpuk kayak gini. Kalau kita numpuk box gitu, numpuk kardus, yang kita ambil duluan kan nggak mungkin yang paling bawah ya ambruk kan nanti ya. Ambil paling atas dulu, paling atas dulu, paling atas dulu, seperti itu. Konsepnya seperti itu, makanya dikasih nama stack atau tumpukan. Yang atas ini disebut sebagai top ya, karena memang namanya juga atas, top, yang bawah, bottom. Nah, cara masuk stack ini gimana? Cara masuknya dia ya sama seperti kita menumpuk barang. Jadi masuk dari atas, taruh di paling bawah, masuk lagi dari atas, taruh paling bawah. Kalau untuk keluarnya, sebaliknya, diambil dari paling atas, keluarkan, paling atas lagi, keluarkan lagi, paling atas lagi, keluarkan sampai habis. Oke, kita langsung saja coba simulasikan proses push di dalam stack. Ya, misalnya di sini ada data, nilainya adalah 13 ya. Jadi kalau di stack itu meskipun nilainya berapapun, dia yang paling penting adalah ya urutannya gitu ya. Jadi ini kan lebih ke value 13 itu, tapi yang penting dia nanti masuknya ini sebagai urutan nomor berapa. Oke, kita langsung saja coba push 13 ini ke dalam stack kita. Kita masukkan ke stack. Dia langsung menduduki posisi paling bottom karena posisi stacknya saat itu masih kosong, jadi dia masuk langsung sebagai bottom. Nah, kemudian saya mau masukkan lagi data kedua berisi nilai 7. Oke, masukkan lagi, masuk lagi. Berikutnya saya juga masih mau nambah lagi, saya push. Oke, seperti yang tadi dijelaskan sama tumpukan, kita coba untuk melakukan kegiatan game ya, game. Jadi bagaimana caranya mensimulasikan tumpukan atau stack. Jadi di situ akan ada caranya bermain. Yang pertama itu ada yang namanya pemberi perintah. Yang kedua jadi simulator ya. Nah, yang pertama misalnya di situ ada dua perintah, ada push dan pop. Nah, jadi push itu diikuti dengan nilai x. Nilai x-nya itu bisa angka ya, berarti 1 sampai sekian boleh ya. Jadi misalnya ya seperti ini. Ibu akan memberikan perintah push 5. Ya. Coba ya kalian push 5. Berarti isi stacknya adalah yang disimpan adalah 5. Push 7. Isi stacknya adalah 5 dan 7. Push 3. Ya, 5, 7, 3. Nah, sekarang ibu akan mengeluarkan isi stacknya itu dengan menggunakan perintah pop. Pop. Berarti yang dikeluarkan adalah 3. Pop. Apa? 7. Push 5. Push 6. Isi stacknya apa? 5. Ya. Push 2. Push 7. Push 0 ya, push 0. Pop. Pop. Pop.
Berapa hasil popnya? Berapa? 3, 7, 0, 2, 6. Oke. Paham ya? Coba ya. Kalau nggak diorak-orek bisa nggak? Ayo coba. Pus 5, pus 7, pus 9, pus 8, pop, pus 1, pus 3, pop, pus 6, pus 9, pop. Hasil popnya berapa? 9, ya, 8, 9, 3, 9. Ingat pop, kalau sudah bilang pop pasti yang terakhir harus keluar. Paham ya yang di sebelah sana? Kenapa diam? Paham di sini? Paham. Siapa ya coba mau jadi pemberi perintah? Pemberi perintah. Siapa yang mau jadi pemberi perintah? Kan gampang di sana. Nanti kamu bisa catat ya. Boleh yang pemberi perintah boleh mencatat. Diulang lagi. Ya, oke. Biar lebih. Pus 4, pus 6, pop, pus 3, pus 2, pop, pus 1, pus 0, pus 6, pop. Iya, silakan hasilnya. Hasil pop. Siapa hasil popnya? Iya, 6, 2, 6, 1. Ye, bagus, tepuk tangan. Siapa yang salah? Oke, nggak apa-apa. Kenapa Rani? Belum. Pasti 2 dulu ya. Pokoknya pas kita bilang pus 5, habis itu pop, ya udah 5 aja jadi hasil popnya ya. Yang terakhir, ingat, yang terakhir harus dikeluarkan gitu ya, jangan yang paling depan. Hilang otaknya ya, hilang. Oke, siapa yang mau menjadi pemberi perintah? Nah, kayaknya kamu udah bisa. Ayo, suara, ayo suara, cuma pemberi perintah aja. Ayo suar, ayo cepat, ayo. Ya, tepuk tangan buat Suardiani. Ayo. Ya, silakan. Di depan. Takut salah. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, nggak usah takut ya. Ye, tepuk tangan dong buat Suardianinya. Udah. Pus 2, pus 3, pus 4, pop, pus 1, pus kosong, pus 6, pop. Ada dapat? 401, 4601. Yeay, bagus ya. Paham ya, ada yang lainnya ya. Mau dicoba lagi? Ayo, kasih dulu. Lagi dong. Ya, lagi dong. Ya, ayo temannya biar nggak ngantuk tuh, lagi dong ya. Ya. Pus 8, pus 9, pus 10, pop. Pus 1, pus 2, pus 3, pop. Pus kosong, pus 1, pop. Ada dapat? Dapat 10, 3, 2, 1, kosong.
Ye, tepuk tangan buat siapa namanya? Sase apa yang di sana? Oh, keduanya. Ya, bagus ya. Oke, siapa yang mau mungkin menggantikan Suardian? Itu Sase coba. Ya, boleh Sase, ayo. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat Suardiani ya. Tepuk tangan buat Suardiani. Oke, siap nih. Kasih yang di sana, di sananya diamnya. Kasih jawaban di sana ya, Sase ya. Bukan jawabannya ya, soalnya. Bagus sekali ya. Pus 5, pus 2, pus 1, pop, pus 7, pus 5, pop, pop. Jawabannya 1, 5, berapa? 157. Benar. Cepet banget ya Dina. Sudah? Mau lagi? Enggak lagi kasih, oke. Yang di sebelah sana siapa yang mau maju? Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Sase. Ayo. Ayo, cepat pemberi perintah. Ayo, pemberi perintahnya. Pus 2, pus 3, pus 4, pop, pus 6, pus 7, pop pop. 46. Yeay, terima kasih dah ya. Oke, sudah ya, paham ya tentang apa namanya? Stack. Udah nggak hilang otaknya? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Jadi kalian bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok 3-4 orang. Silakan langsung duduk secara berkelompok. Ya. Oke, sudah. Ingat nama kelompoknya disiapin ya, nama kelompoknya yang pakai IT gitu ya, nama kelompoknya ya. Tolong bagiin. Ya, ketua kelasnya boleh. Ininya satu-satu. Oh. Oke, sudah semuanya dapat ya? Ya, terima kasih ya Pebi. Ya, silakan dibaca dulu LKPD-nya, dicermati dulu. Kalau kalian belum paham, silakan tanyakan ke Ibu ya. Nah, jadi di sini ada
Pada aktivitas ini kalian akan membaca skenario kondisi baik dalam dunia sehari-hari maupun dalam dunia informatika. Tugas kalian ialah memikirkan pada setiap kondisi atau skenario tersebut manakah yang lebih tepat digunakan atau lebih relevan menggambarkan situasi tersebut. Apakah stek ataukah kui? Berikan penjelasan mengapa kalian memilih jawaban tersebut. Ya, yang pertama itu persimpangan lampu merah. Cocoknya itu pakai stek atau kui. Nanti kalian tinggal centang aja, terus kalian tuliskan alasannya mengapa kalian, misalnya kalian memilih stek, ya. Yang kedua, penjelajahan internet. Ya, penjelajahan internet, kalian milih apa? Stek atau kui. Jadi nanti kalian tinggal centang, kalian isikan alasannya apa. Antrean permintaan print dokumen dalam sebuah komputer, ini cocoknya pakai stek atau kui. Jadi kalian juga sertakan alasannya. Ando sama Redo, nah itu pasti kalian sudah pernah ya, atau mungkin ada yang belum paham tentang Ando Redonya. Sudah pernah ya, pasti ya? Sudah, oke. Ya, silakan dikerjakan dan diskusikan nanti ya. Nanti kita presentasi, adakan presentasinya kalau sudah selesai. Ya. Nanti diskusikan siapa yang presentasi nanti ya. Siapa yang bacanya? Untuk di topik ini kita isinya tumpukan dan antrean. Iya. Coba aja masih. Ingat, untuk materi tumpukan dan antrian itu kalian juga bisa download di e-learning ya. Videonya juga sudah ada di sana, silahkan dicek e-learningnya. Maaf, belum minum aqua tadi.
Udah paham ya? Aduh, bukan KDRT kan yang akses akan jadi yang pertama. Iya kan kalau kita pakai history browser gitu biasanya. Kalau yang terakhir gitu kalau bisa malu ngedang di luar pulau lintas. Kita nak diskusi. Ini udah ada nama kelompoknya ya? Sudah. Oke. Dari timur kelompoknya, namanya siapa kelompoknya? TIK. Habis itu? Algoritma. Habis itu? Hyperlink. Embedding. Kalau jawaban kita kurang, itu boleh di bawahnya. Boleh. Kelompok yang paling barat namanya? Hah? Q. Kui. Oh. Antrean ya? Kui ya, kui ya. Oke, sudah selesai? Belum. Sudah selesai. Isi nama ya, Bu? Isi nama ya? Tujuan pembelajarannya apa? Isi namanya di sini. Nama kelompoknya. Ah, udah algoritma gitu kan? Enggak, namanya kalian kelompoknya. Garis miring gitu? Iya, kurung di sini, kurung siapa? Nama kelompoknya dalam kurung siapa? Rani. Iya. Iya, anggota kelompok. Itu pakai nomor absen di sana bisa. Ini kelompok TIK, nanti ibu nggak tahu siapa kelompok TIK. Kamu isi dalam kurung absennya atau namanya, ya? Iya, Bu.
isi nama kelompoknya siapa dalam kurung ya. Namamu. Ya, atau nomor absen boleh. Nanti kan ibu nggak tahu kelompok embedding siapa aja. Boleh, silakan. Silakan kalau mau ke toilet boleh. Jangan ditahan-tahan nanti. Sudah selesai? Belum. Lagi dikit. Ini isi namanya ya. Nomor absen boleh. Teman-teman dalam kurung gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, mungkin siapa yang mau presentasi pertama? Tidak mau. Oke, diacak atau diundi aja ya. Berdoa aja ya, biar paling belakang ya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita siap untuk presentasi. Jadi kita undi dulu kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai ya. Oke, kita spin dulu ya. Dapat algoritmanya ya, pemenangnya. Oke, algoritma yang nomor 1 ya. Lanjut kelompok yang lain, kita spin dulu. Embedding ya. Gini ya, reaksinya jadi juara gitu ya. Ya, nomor 2 embedding, terus lanjut lagi ya. Oke, yang nomor 3 hyperlink. Ya, spin lagi. Ya, yang nomor 4 QQ ya. Kui. Ya, yang kelima adalah TIK. Kemarin minggu lalu yang pertama ya. Oke, karena seperti itu jadi silahkan untuk mempresentasikannya. Tapi kalian ada yel-yelnya mungkin ya. Yel-yelnya dulu biar lebih semangat lagi.
Nanti yang terakhir aja. Yang terakhir aja. Masing-masing kelompok harus persiapkan yel-yelnya ya. Ya, silakan. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya KDN Pratiwi. Perkenalkan nama saya Nasabia Dewi. Perkenalkan nama saya Sarah Destiny. Perkenalkan nama saya Kak Desi Arini. Nah, di sini kami akan menganalisis kasus persoalan analisis penggunaan start dan Q. Persoalan yang pertama yaitu persimpangan lampu merah yang menggunakan teknik Q. Alasannya, karena ketika kendaraan yang datang paling depan atau paling awal pada saat lampu merah, maka ketika lampu berubah hijau, kendaraan tersebut akan menjadi yang pertama berjalan. Persoalan kedua adalah penjelajah internet menggunakan teknik start karena metode ini akan melakukan halaman terakhir di akses. Sedangkan jika menggunakan metode Q akan membantu kita dalam menjelajah sistem yang jalan, sistem akan kembali ke awal. Nah, persoalan ketiga adalah permintaan print dokumen dalam sebuah komputer. Nah, dalam persoalan ini kita memilih penggunaan Q karena metode ini lebih cocok digunakan agar dokumen selanjutnya yang akan dikirim ke mesin print yang agar dapat terurut dan hasil tidak teracak. Dan persoalan keempat itu ada Pundoredo. Jika kita menggunakan metode start, di mana jika menggunakan metode Q dalam proses pembuatan data, maka jika terdapat kesalahan dalam data tersebut, kita akan mengalami sedikit kesulitan saat memperbaiki data ini sebab data akan kembali ke mode awal. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa kelebihan menerapkan pemrograman dengan start? Izin menjawab. Jadi kelebihan step yaitu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu selama memori masih tersedia penambahan data bisa terus dilakukan. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran terjadinya step. Bagaimana Citra? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan pramasari. Ya, tepuk tangan buat kelompok apa ya? Algoritma. Ya, sekarang kelompok embedding. Aduh rendah banget ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat banget ya, habis sekarang ketemu aku gitu kan. Aduh. Kalian dong harus confidence. Lebih ada ya. Iya, kalian udah kenal aku belum? Udah, belum?
agar tidak terjadi tabrakan. Nah, misalnya kan kalau yang kita pakai apa ya, kalau kita pakai stack atau yang di depan, berarti kan yang paling belakang dalam itu yang duluan, jadi yang di depannya nanti nggak dapat. Nah, itu bisa jadi kecelakaan dan macet itu lalu lintasnya. Jadi lebih mending pakai yang Q. Jadi yang datang duluan, otomatis yang paling depan itu keluarnya juga lebih duluan. Lalu soal yang nomor 2, ketika kita menjelajah web atau internet, kita menggunakan browser. Nah, terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman ke halaman yang sudah kita kunjungi sebelumnya. Jadi kayak riwayat ini kan pernah karena riwayat itu masih ada historinya. Nah, itu tuh menggunakan metode apa? Apakah stack atau queue? Nah, di penjelajahan internet ini kita menggunakan metode stack. Karena halaman web yang paling terakhir yang kita cari di penjelajahan akan ditampilkan paling atas di histori penjelajahan. Nah, gampangnya kayak kalian starting IG di misalkan pertama itu kalian nyari apa cowok yang kalian suka dan misalnya kalian cari game motor. Itu di atas ada game motornya kalian paling terakhir kalian cari kayak gitu. Dan jangan lupa di screenshot caranya. Jangan lupa klik follow. Nanti dia bisa follow back. Habis ini jangan tanya saya telepon 2 kali. Oke, soal yang ketiga yaitu mesin printer. Nah, biasanya kalau kita mau print kan dikirim ke bentuknya, ke printernya. Itu biasanya menggunakan metode yang mana? Yang manakah yang lebih bagus antara Q atau stack? Oke, Kak. Antrean permintaan print dokumen dalam sebuah komputer itu menggunakan metode queue. Kenapa tuh? Karena dokumen yang datang pertama diproses lebih dahulu, sementara dokumen yang datang setelahnya diproses lebih akhir agar tidak ada pertumbukan sesuai dengan prinsip FIFO, plus in plus out. Lalu yang terakhir itu pasti kalian pernah nggak sih pakai Ando sama Redo? Kira-kira mereka kembar nggak soalnya namanya? Beda ibu sih kayaknya. Oh, beda ibu. Beda ya. Beda ya. Oke, jadi Redo itu untuk kita kembali ke tindakan selanjutnya. Itu menurut kalian lebih mending pakai stack atau queue? Nanti akan dijawab oleh Mas Angga. Lanjut itu kita memilih. Nah, karena metode ini memudahkan kita untuk kembali ke tindakan sebelumnya tanpa mengulang atau memulai dari awal. Ya, yang dibilang gitu loh. Jadi tindakan kita yang paling terakhir itu ada paling atas. Jadi kalau kita mau ulang tuh kita gampang ambilnya di atas. Itu loh Mbak. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Misalnya kalau di Windows sama Redo kita pakai teknik kui itu kan antrian, jadi kita tuh gimana ya, susah. Misalnya kayak kita adunya tuh misalnya ke apa ya, langkah kita sebelumnya itu dimasukkan ke yang paling belakang karena dia kan nanduri gitu ya. Sedangkan kalau kita mau kembali ke tindakan itu kita tuh lama ngambilnya karena dia jadinya paling belakang, jadi sangat tidak efektif karena misi mengulang masa lalu. Iya betul, kayak kasihan dia kembali ke masa lalu itu lama gitu. Bisa diterima? Terus saya mau kasih ini nggak rating gitu? Oke, selanjutnya
Oke, Iperling. Oke, mohon perhatian semuanya. Kita pelajari dulu ya. Pelajari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, pagi menuju siang. Perkenalkan, kami dari kelompok Himpani. Bersama saya, Gusti Ayu Madirani Sita Dewi. Sebelah saya, ini ada Sasi Rizky Pertiwi. Saya Ibda Mayanti. Saya ini Mbak Dewi Santri. Nah, kami berdiri di sini, kami akan menyampaikan jawaban kami berdasarkan analisis LKPD yang dikasih sama Bu tadi. Tapi sebelum itu, biar kita makin semangat, kita ada satu yel-yel yang ya agak kringnya sih sebenarnya, tapi gak apa-apa dengan dia ya. Oke. Satu, dua, tiga. Iperling. Ya. Iperling slay. Kita kayak baru kambing. Ye, tepuk tangan dong buat Iperlingnya. Kalau panahnya agak rame ya. Kalau kalian terus berani melawan rasa manis. Kita kan ekstrovert banget. Oke. Untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita langsung aja mempresentasikan jawaban kita, yaitu di persoalan persimpangan lampu merah. Di sini kita memilih metode yang digunakan adalah Q. Alasannya, karena pada persoalan ini, mobil atau kendaraan di barisan pertama yang datang paling awal pada saat persimpangan tersebut mendapatkan lampu merah akan maju terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh mobil atau kendaraan selanjutnya saat lampu berubah warna. Hal ini sesuai dengan prinsip konsep Q, yaitu first in, first out, di mana mobil yang baris pertama akan melaju lebih dulu, setelah itu diikuti oleh kendaraan selanjutnya. Lalu lanjut ke soal kedua, yaitu pembahasannya tentang penjelajahan internet. Kami memilih stack karena halaman yang terakhir diakses akan menjadi pertama yang ditampilkan. Misalnya history browser kita nih, misalnya kita pertamanya kepoin doi. Siapa tahu nanti kita aktif kan? Oh gitu. Ya, benar. Coba oh kirain Eko Prasetyo. Iya, aku Rizky bilang. Jangan gue ya. Mesti kita yang kedua tuh carinya itu Lukas Wavy. Terus lanjut ke Lukas. Jadi yang pertama ditampilkan itu jangan dulu baru Lukas. Rizky bilang dan Rizky bilang. Selanjutnya yang ketiga, jadi yang ketiga ada permintaan di dokumen dalam komputer. Tadi kita yaitu karena data yang pertama dikirim oleh komputer itu yang akan pertama diproses atau diprint. Ketika kita sedang mencetak lebih dari satu dokumen, kita dapat melihat kapan urutan dokumen yang akan dicetak oleh komputer. Yang selanjutnya ada Indorendo. Dan yang keempat Indorendo, kita memilih stack karena ketika menekan tombol Indo, operasi terakhir yaitu penamaan gambar atau tabel akan dibatalkan sehingga gambar atau tabel akan hilang dari dokumen. Lalu ketika menekan tombol Redo atau mengembalikan dokumen sehingga terjadi penumpukan untuk menyimpan operasi. Oke, itu dia penjelasan dari kita. Udah disimak tadi? Belum. Gak ada pengulangan ya, karena itu cuma sekali, jadi hari ini tidak ada pengulangan. Ada yang bertanya? Kalau tanggapan buat kita dong. Makanya saya rating dari 1 sampai 10 nilai kalian bagus banget 2. Coba atas menang. Oh gitu, ada coklat. Ini serius nih, nggak ada yang mau ngajak aku serius itu untuk bertanya.
Ayo, ada yang mau bertanya? Nah itu kan kalau di rating silahkan. Wajib kita jawab ya? Ya, Wajib kita jawab. iya. Ya, silahkan ya di rating. Tadi kan ada di antrean permintaan print dokumen. Nah, itu kalian kenapa pakainya Q? Karena kan yang data yang pertama dikirim oleh komputer kan itu yang pertama kali proses. Yang Emang kalau pakai start gimana? jadi nggak adil gitu ya. Jadi ibaratnya kalian tuh ngeprint kan, kakak ya Iya. kakak ngeprint. Iya, makasih Dek. Terus ketika udah dari jam 8 pagi nih, udah ngirim dokumennya ke tukang printnya gitu, tolong diprintkan ya. Terus kalau kita nggak pakai konsep Q yang first in first out, ya dokumen kakak itu bakal ditumpuk gitu loh sama dokumen yang lain. Kalau misalnya kita pakai metode stack, nah misalnya setelah kakak ada yang ngirim yang lain tuh dokumennya, kalau dia nggak pakai Q, dia makainya stack, nah dokumen setelah kakak itu yang bakal diprint duluan. Itu dia yang adil. Terima kasih Dek. Ini sangat adil guys ya, kan nggak adil kan? Di proses print dokumen itu kita pakainya metode Q agar yang pertama ngantre ngeprint itu yang pertama keluar dokumennya. Terima kasih loh Dek ya. Saya kakak jadi tercerahkan gitu. Makasih Dek. Akhirnya sebelum ini kelabu dong. Enggak sih, enggak. Gimana enggak jadi kesel. Oke, itu satu pertanyaan. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak apresiasi dong, rating dong. Dek, jangan kamu. Awalnya 2/10, tapi karena kalian pakai IEL jadinya 2,5/10. Karena beda. Makasih banget. Ego saya rendah ya. Oke, karena nggak ada yang nanya lagi ya untuk kasih kesempatan juga ke kelompok lain, jadi kita tutup kesempatan dari kita dengan pramusaji. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, tepuk tangan buat kelompok Hyperlink ya, Hyperlink. Tepuk tangan dong buat Hyperlink. Oke, selanjutnya kelompok Q. Kami dari kelompok Q akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis persoalan di dalam PDB tuntutan dan antrian. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mengetahui cara penggunaan tuntutan dan antrian secara sebelum lanjut izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komisi Baradita. Perkenalkan, nama saya Komisi Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Nila Fitriani. Nah, pada persoalan pertama yaitu persoalan merah, kami memilih untuk menggunakan metode Q karena pada kesempatan tersebut mobil harus menanti pada saat lampu merah dan melaju ke depan kalau mobil. Selanjutnya pada persoalan kedua, Makeupnya alasnya adalah jika kita berada pada halaman C, jika kita menggunakan back maka kita akan berada pada halaman B jika sistem yang beroperasi adalah menggunakan pada persoalan ketiga, yaitu antrean permintaan print dokumen sebuah komputer. Apakah ada yang bertanya? Terima kasih atas waktunya.
roket supaya ringan dan berjalan sebagai ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup presentasi kali ini dengan bisa. Ya, tepuk tangan buat kelompok kui ya. Oke, selanjutnya. Baik, Mbak. Ya, orang sejak kami ditemukan. Kelompok TIK ya. Ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok TIK. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi mengenai LPD. Udah serius. Video pelajaran kami di sini untuk mengetahui cara penggunaan pengurutan dengan metode STAR atau Q. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa. Nama saya Tias. Nama saya Dia. Kami akan memulai presentasinya. Ya, jadi Ibu juga masih ingat LPD-nya. Persoalan pertama yaitu persimpangan lampu merah. Kami menggunakan metode Q atau antrian. Alasannya karena kendaraan pertama yang berhenti pada saat lampu merah akan pertama melaju saat lampu hijau menyala. Di persoalan kedua yaitu penjelajahan internet. Kami pilih untuk menggunakan metode STAR karena pada saat kita menekan tombol back, halaman yang kita pilih sebelumnya akan disimpan oleh browser secara bertumpuk. Persoalan yang ketiga yaitu antrian permintaan link dokumen dalam sebuah komputer. Kami memilih metode Q karena proses tersebut tidak dapat mencetak dokumen secara bersamaan, melainkan mencetak dokumen yang dimasukkan terlebih dahulu. Persoalan yang keempat, kami memilih metode STAR. Alasannya karena dapat ditempatkan di pada metode dari operasi yang dilakukan pengguna aplikasi adalah STEP. Ya, presentasi kami apakah ada yang bertanya? Apa perbedaan antara STEP dan Q? Izin menjawab. Konsep STEP adalah konsep tumpukan. Konsep tumpukan atau last in, first out, yaitu LIFO, di mana elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama yang keluar. Sedangkan konsep Q adalah antrian atau first in, first out, FIFO, di mana elemen yang awal masuk adalah out, yang awal keluar. Paham? Paham. Aku mau nanya kita kira-kira tanggapan apresiasi. Ini tidak lama. Tadi dibilang ada tadi baca. Buru. Tidak sesuai realita. Langsung satu kali. Ada pembohongan publik. Tadi katanya mau bahas LPD tapi ya, sekian dari kami. Kami tutup. Ya, informasi tersakti. Informasi bakal jadi. Jadi terima kasih. Apabila ada salah kata. Saya ngisi bakal jadi jauh. Oke, sudah semua ya? Sudah ya?
Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Kelompoknya sangat bagus dan keren ya presentasinya. Oke, coba sekarang apa? Jadi kelompok yang paling apa namanya? Paling gokil, paling jadi kalau menurut Ibu kelompok yang paling lucu itu membahas tentang LPD gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang paling lucu ya. Oke, selanjutnya kelompok yang menurut kalian paling bagus. Ya, yang ada yel-yelnya dari semua kelompok. Ya, sudah ya. Jadi untuk pembahasannya itu memang sudah benar. Ya, kalau misalnya persimpangan lampu merah pasti menggunakan Q. Jadi nggak mungkin pakai stack ya, nanti bisa tabrakan ya. Oke, penjelajahan internet menggunakan stack. Bagus. Antrean permintaan print Q ya, seperti yang dijelaskan tadi Rani ya. Kenapa harus menggunakan Q ya, biar nanti PB-nya ngeprint udah pertama ngeprint nantinya nggak adil, dia dapat terakhir gitu kan ya. Ando sama Redo stack ya. Oke, untuk LKPD ini berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok yang bagus hari ini adalah kelompok Hyperlink. Tepuk tangan lagi. Hadiahnya ambil di kantin ya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya? Oke, sudah jelas ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, katanya sudah jelas, sudah paham. Nah, siapa yang mau menyimpulkan ya pembelajaran hari ini? Silahkan Saseh. Berdiri. Ya, boleh berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tumpukan menggunakan metode LIFO atau last in first out. Antrian menggunakan metode FIFO atau first in first out, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia informatika. Kedua konsep urutan penyimpanan data tumpukan stack atas dan antrian ke queue memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Ada permasalahan atau situasi di mana FIFO atau antrian lebih cocok digunakan. Sebaliknya ada juga permasalahan di mana tumpukan atau LIFO lebih tepat digunakan. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Saseh. Ya, jadi kalau antrian menggunakan metode FIFO. Apa FIFO? First in, first out. Kalau antrian, kalau tumpukan menggunakan LIFO, last in, first out. Oke, itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan refleksi ya. Jadi kita refleksikan dulu. Silakan kalian klik link yang Ibu share di grup ya. Ini baru yang ada 5 orang yang menjawab. Apakah kalian dapat memahami dengan baik perbedaan dari konsep stack dan queue? Oke, ada 18 orang yang sudah paham. Bagus, semuanya sudah paham. Oke, nambah lagi ya, nambah lagi 20 orang. Jika sebuah kondisi dunia nyata informatika dapat kalian
Jika dalam sebuah kondisi di dunia nyata atau informatika, dapatkah kalian menentukan stack atau kui yang lebih relevan diterapkan sebagai metode penyimpanan? Oke, stack saya dapat bisa ya. Dapatkah kalian mencari contoh-contoh lain penerapan stack dan kui dalam kehidupan sehari-hari? Dapat. Menyimpan baju, mengantre di kasir supermarket, ya, belanja di supermarket. Apakah kalian dapat memainkan permainan simulasi stack dan kui di atas dengan baik? Dapat, bisa, iya, sangat baik, ya saya dapat. Jangan nanti bacanya ke samping ya, jangan bacanya nanti kayak gitu ya. Apakah permainan tersebut membantu proses pemahaman kalian terdapat kedua konsep tersebut? Ya, sangat membantu. Ya, betul. Oke, sudah selesai ya? Oke, kita lanjut lagi dengan post test. Ya, post test. Tunggu ya, Ibu kasih kode gamenya dulu. Sekarang harus dapat nilai 100 nih ya. Ya, 3 orang. Kita tunggu semuanya gabung baru kita mulai. Kodenya. Oke, jadi pemenangnya yang pertama itu nilainya tertinggi siapa? Iya. Tias. Yang kedua? Intana. Mana Tias? Ya, bagus Tias. Yang kedua? Intana. Yang ketiga? Desi. Oh, Desi Arini. Oke, tepuk tangan buat ketiga sang juara ya. Oke, semuanya dapat nilai 100 nih. Ada beberapa yang ya salah 2, 1 nih ya. Oke, semuanya centang hijau ya. Anjay ya, anjay. Oke, untuk post testnya sudah selesai. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Kita akan ketemu dengan materi TIK untuk pertemuan minggu depan. Ya, jadi kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu membahas tentang aplikasi perkantoran. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini.
siapa yang mau memimpin doanya? Oke, ketua kelas aja ya. Ya, berdiri aja. Pada tanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Silahkan kalian boleh pulang, tapi sebelum pulang kalian rapikan dulu tempat duduk biar rapi lagi ya. Oh ya, untuk LKPD-nya tolong dikumpulkan ya. Oke, kalian boleh pulang. Rapikan dulu tempat duduknya ya. Ingat hati-hati di jalan ya. Ya. Sama-sama.